Acara selama 1,5 jam ke depan, dan kepada seluruh peserta International Short Course Separ Erosia Japan, mari kita simak pemaparan dari Profesor Dr. Nok Mariani MS dengan judul Disaster Mitigation and Tourism. Give applause untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Pagi, salam sehat semua. Terima kasih Pak Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi dan terima kasih juga kepada para waket ya, Bu Nova, Pak Taufik dan juga mungkin hadir di Zoom ya, via Zoom. Kemudian Pak Emron dan para mahasiswa yang saya cintai, juga para dosen yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, kali ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan tentang pariwisata khususnya berkaitan dengan bencana. Mungkin kalian merasa aneh gitu ya, karena biasanya pariwisata selalu disandingkan dengan hal-hal yang menyenangkan ya, yang enjoy, kemudian yang pleasure gitu ya, refreshing, pokoknya sesuatu yang sangat menyenangkan dilihat dari sisi wisatawan. Tapi kali ini kok disandingkan dengan bencana yang punya konotasi sedih, kemudian sesuatu yang kita inginkan gitu ya dalam keseharian kita. Nah, memang banyak orang yang merasa aneh kalau kita menyandingkan antara pariwisata dan bencana ini sebagai dua dikotomi yang berbeda. Mungkin kita juga harus diingatkan kepada hukum termodinamika tentang homostatis, bahwa dunia ini penuh dengan keseimbangan. Ada gunung, ada lembah, ada sedih, ada bahagia, kan gitu ya. Ada suka, ada duka. Nah, mari kita lihat hukum homostatis ini, yang dimana ini adalah sebuah hukum alam di mana ada keindahan. Sebetulnya di balik keindahan itu ada peristiwa-peristiwa yang mengancam kita, ada bahaya yang siap untuk meluluhlantahkan keindahan yang kita nikmati ini. Nah, izin saya berbagi screen. Kali ini saya akan menyajikan tentang disaster mitigation and tourism. Nah, kalau kita buka Google ya, dalam 0,3 detik kita akan menemukan 8.530 tema yang berhubungan dengan bencana dalam pariwisata. Ya. Artinya ini adalah sebuah keniscayaan kalau daerah-daerah yang memang mengandung keindahan, yang ada sesuatu yang menarik bagi wisatawan, tetapi di balik itu ada bencana yang siap mengancam. Misalnya saya buka Kemenparekraf ini ya, yang berjudul Waspadai Bencana di Destinasi Wisata. Kemudian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, ada artikel yang sangat menggelitik, yaitu resiliensi sikap pariwisata menyikapi ancaman dan bahaya. Nah, resiliensi itu adalah kesiapsiagaan, ketahanan, bagaimana ketahanan destinasi terhadap bencana. Kemudian juga ada artikel yang sangat bagus di sini adalah bencana pada destinasi. Apakah peluang atau ancaman? Nah, kita sebut peluang karena memang sekarang ini terutama di Indonesia banyak bencana-bencana yang dijadikan destinasi wisata, bukan? Bahkan kita mengenal istilah tourism disaster atau wisata kelam, atau juga sering dalam literatur disebut dengan dark tourism. Nah, jadi ada daerah-daerah yang dulu
merupakan kawasan bencana, tetapi kemudian jadi memorable, tempat destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian ada beberapa alasan mengapa bencana ini menjadi perhatian di kawasan-kawasan destinasi. Pertama adalah keterlibatan atau keterkaitan antara wisatawan, penduduk, pekerja, stakeholder, pengelola, itu sangat luas di dalam pariwisata. Sehingga bila terjadi bencana, seringkali wisatawan itu tidak tahu kemana dia harus menghubungi, gitu ya. Kemudian yang kedua, seringkali wisatawan itu kan datang dari daerah-daerah yang beragam, gitu ya. Dari yang mungkin keadaan fisiknya berbeda secara alami, ya, kemudian juga secara budaya berbeda, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan lingkungan setempat. Nah, inilah yang kemudian memungkinkan munculnya kegamangan bagi wisatawan sehingga tingkat bencana atau bahaya menjadi tinggi mengancam wisatawan. Kemudian juga kadang-kadang ada perilaku-perilaku wisatawan yang ceroboh gitu ya. Jadi mereka ingin berwisata ke suatu tempat, tapi dia tidak tahu kira-kira bahaya apa yang mengancam di destinasi itu. Misalnya nonton letusan gunung api gitu ya. Padahal dia tidak tahu bahwa bagaimana cepatnya lahar mengalir di gunung api itu gitu ya. Nah, inilah yang kemudian mengancam bahaya. Kemudian misalnya diving di laut. Dia tidak tahu bagaimana arus laut atau tingkat kedalaman laut atau binatang yang berbahaya di laut itu. Nah, sehingga ini juga mengancam banyak wisatawan ya. Atau misalnya di TV mungkin kalian pernah melihat bagaimana selusur sungai ya. Selusur sungai yang membuat ratusan siswa itu tenggelam, bukan? Karena memang ketidaktahuan baik pembimbing maupun mahasiswa bahwa di hulu itu sudah terjadi hujan yang sangat besar sehingga memungkinkan terjadinya banjir bandang. Nah, inilah yang membuat bencana itu menjadi besar, terutama yang tadinya dianggap sungai itu begitu indah reliefnya ya, atau gunung itu indah pijaran lavanya begitu ya, ataupun laut itu sangat bagus taman lautnya, tetapi di balik itu ada bencana-bencana yang siap mengancam. Nah, inilah yang membuat kita harus lebih punya perhatian terhadap bencana-bencana di sekitar destinasi. Ini saya kutip dari beberapa sumber ya yang menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat rentan untuk terjadinya bencana, baik alam maupun non-alam. Bencana tercatat berdampak hingga triliunan pada tahun 2010 sampai 2020. Bahkan letusan Gunung Agung ternyata sudah merugikan atau menghilangkan dana yang cukup besar, yaitu sekitar 11 triliun. Gempa Lombok tahun 2018 itu telah menelan kerugian mencapai 1,4 triliun. Tsunami Selat Sunda menimbulkan kerugian pariwisata miliaran rupiah. Tentu kerugian ini bukan hanya disebabkan karena dalam beberapa saat wisatawan tidak bisa datang ya, karena ada kerusakan-kerusakan di destinasi, tetapi juga fasilitas-fasilitas yang ada, misalnya jalan, hotel, restoran, jembatan, itu hancur karena adanya bencana. Nah, inilah yang kemudian diakumulasi menjadi sebuah kerugian di dalam sektor pariwisata. Dan kita ingat bahwa sektor pariwisata ini merupakan sektor yang mempunyai di samping keterkaitannya yang sangat luas, juga daya serap terhadap tenaga kerjanya sangat besar. Sehingga begitu hancur destinasi wisata dan fasilitas wisata di dalamnya, berarti ribuan tenaga kerja menganggur, kehilangan lapangan kerja. Nah, inilah yang kemudian perlu kita sikapi, bagaimana bencana di kawasan destinasi atau bagaimana kita memitigasi bencana. Nah, nanti kita lihat apa makna mitigasi. Di saat wisatawan memilih destinasi, tentu kita akan mempertimbangkan daerah itu adalah aman, gitu ya.
aman dari kejahatan, aman dari bahaya, aman dari perampokan, dan hal-hal lain yang memang dianggap sesuatu pengalaman yang tidak menyenangkan. Kemudian juga di saat kita memilih aksesibilitas, tentu kita akan memilih transportasi yang aman, nyaman, ya, tentu dengan harga yang memadai, bukan? Kemudian juga di saat kita memilih objek wisata, pasti pertimbangan pertama kali adalah aman, bukan? Tidak mungkin kan kita akan memilih Ukraina, kan? Ya, dalam berwisata sekarang ini, ya, pasti kita hindari, ya, seindah apapun Ukraina, seindah apapun Rusia, gitu ya, pasti akan menjadi prioritas paling akhir lah, gitu ya, atau kita pending dulu lah, gitu ya, sangat lama sekali untuk berkunjung sampai aman betul, yakin aman, gitu ya. Nah, jadi di situ bahwa keamanan menjadi sektor yang pertama kali dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir yang akan kita perhitungkan adalah daya dukung. Ya, sejauh mana jumlah wisatawan bisa ditampung dalam destinasi wisata, gitu ya. Kalau kalian bisa melihat gambar di sini, betapa padatnya pantai yang ada di sebuah destinasi itu. Dan itu akan mencerminkan betapa tidak nyamannya kita melakukan berbagai aktivitas pantai, bukan? Mau berjemur, mau berenang, atau bermain pasir pun mungkin kita akan menjadi tidak nyaman karena harus berdesakan. Apalagi masa COVID sekarang ini, kan, pasti kita akan memilih destinasi-destinasi yang relatif alami, kan begitu, ya. Nah, jadi di sini bahwa daya dukung, kapan peak season daripada suatu objek akan kita perhitungkan. Kita tidak mau misalnya renang di mana, seringkali saya mengatakan renang di Ciater itu seperti cendol, gitu ya, bukan lagi renang, ya, karena memang jumlah wisatawan yang sangat banyak tidak tertampung dalam kolam yang ada, begitu ya, sehingga bukan renang lagi, gitu ya, mungkin merendam, gitu ya. Kemudian juga fasilitas wisata. Kita melihat misalnya kemacetan di puncak bisa mencapai 12 jam, bisa kita bayangkan. Bukan hanya hilangnya transportasi bensin, ya, yang mubazir, tetapi juga akan menimbulkan berbagai penyakit, bukan? Darah tinggi, bayangkan kalau Anda pengen pipis, gitu ya. Bayangkan kalau lapar, bayangkan kalau ada yang hamil, ada yang darah tinggi, bukan? Haus, lapar, padahal kita tidak punya stok makanan di dalam mobil. Betul nggak? Ya. Nah, ini kan dalam jangka panjang akan membutuhkan biaya-biaya sosial yang sangat tinggi. Tadinya ingin rekreasi, tetapi dampaknya malah menimbulkan penyakit di kemudian hari, gitu ya. Kemudian yang sederhana ini toilet, misalnya, ya. Apakah kalian sebagai orang pariwisata pernah berhitung berapa lama seorang perempuan pergi ke toilet? Ayo, berapa lama? Pernah tahu nggak? Itu harus tahu sebagai pengelola pariwisata, ya. Berapa lama laki-laki akan ke toilet? Sehingga nanti kalau misalnya daya tampung jumlah wisatawan hotel Anda atau destinasi Anda itu adalah 1.000 orang, berapa jumlah toilet yang harus disediakan? Supaya orang tidak mengantri terlampau lama. Ya, konon perempuan 2 kali lebih lama dari laki-laki. Dan space-nya itu 2 kali lebih luas. Nah, mungkin Anda sudah tahu kenapa. Ini ada hitungan seandainya menstruasi dari perempuan itu terjadi setengahnya saja dalam jumlah wisatawan, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya, demikian juga space untuk bergerak, perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, gitu ya. Sehingga berapa banyak toilet yang dibutuhkan. Anda lihat gate tol misalnya. Kadang-kadang buka tutup, kan? Ada 2, ada 3. Itu kan dilihat dari jumlah antrian, kan? Orang pasti tidak akan nyaman kalau antriannya terlampau panjang, kan gitu. Nah, ini kan menyebabkan munculnya kekecewaan. Jadi artinya daya dukung itu bisa diukur dari luasan fisik, bisa diukur dari kepuasan wisatawan, bisa diukur dari daya dukung masyarakat. Ya, kalau masyarakat terlampau banyak dikunjungi kan lama-lama juga menjadi jengah, kan? Betul nggak? Kemudian juga bisa diukur dari kondisi ekologis. Kalau terlampau penuh nanti
dia out of track jalannya, sehingga dia berjalan di antara misalnya rumput atau pohon atau bunga. Ya, kalau selfie kan mungkin di TV Anda sering dengar ya, kebun bunga menjadi rusak karena gara-gara banyak orang yang berselfie dan terlampau banyak orang yang menginjak pohon, kan begitu. Nah, sehingga taman-taman menjadi rusak. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan kerugian di dalam sektor pariwisata. Kemudian juga mungkin kita juga akan sangat ingat pada tahun 89, Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi waktu itu mengeluarkan yang disebut Sabta Pesona. Betul? Ingat? Ya. Nah, satu di antaranya adalah aman dan tertib. Artinya di situ keamanan adalah nomor satu di dalam membuka destinasi wisata. Kemudian tahun 2020, di saat merembaknya COVID, restoran, hotel itu harus mempunyai sertifikat CHSE, ya, di mana di dalamnya adalah ada cleaner, kemudian safety, dan ini di sini ada lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi artinya di situ keamanan tetap menjadi sebuah prioritas di dalam memilih destinasi wisata. Nah, apa sih hubungannya dengan sustainable tourism gitu ya? Nah, kita ingat bahwa di dalam pariwisata di samping ada dampak positif, tentu ada dampak-dampak negatif. Di antaranya adalah bertimbunnya sampah, ya, kemudian vandalisme. Misalnya di guha-guha saya seringkali merasa gemes gitu ya. Kalau melihat guha yang terbentuk jutaan tahun kemudian dikotori dengan pilok-pilok, ya, sehingga struktur batuan dari guha itu nggak kelihatan lagi. Padahal yang membuat indahnya guha itu kelihatan struktur-struktur batuannya, ya, bagaimana dari masa ke masa itu tergambar dari struktur batuan. Kemudian juga seringkali mendirikan hotel, mendirikan villa, mendirikan restoran. Izin Prof, maaf suaranya nggak ada. Ibu suaranya ke-mute. Oke, sebentar ya. Oke, enggak. Ya, terlalu menggema nggak? Ehonya terlalu keluar? Cukup? Oh, cukup, oke. Tapi kalau di sini kedengaran? Di ruangan? Oke, baik. Nah, jadi artinya pariwisata itu di satu sisi memberikan manfaat yang positif, tetapi tidak dinaifkan bahwa pariwisata juga menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya adalah sampah, ya, vandalisme, kemudian mutasi-mutasi lahan, ya, terutama kawasan-kawasan konservasi. Kemudian juga seringkali muncul kerusakan flora. Ini saya menulis ada nama dahon, ya. Dahon itu adalah jenis pohon di Pangandaran yang sangat bagus untuk mengatasi abrasi dan tsunami. Tetapi sekarang ini kan kalau Anda lihat di Pangandaran itu di daerah pantai sudah habis kan? Betul nggak? Mangrove itu kan sudah habis, ya. Nah, sehingga wajar kalau kemudian kalau terjadi tsunami, maka air itu akan menghantam hotel dan permukiman secara langsung, ya. Nah, kemudian juga fauna bisa menimbulkan kerusakan, ya, efek peniruan, mitasi, ya, bukan mitigasi, tapi mitasi, ya. Di dalam hal-hal tertentu, memang budaya luar itu bisa dengan mudah diadopsi oleh orang. Sementara kadang-kadang budaya mentalitas itu lebih lamban. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan gap dan menimbulkan permasalahan. Di saat kebutuhan menjadi tinggi, tetapi produktivitas belum memadai. Nah, ini seringkali menimbulkan tuntutan-tuntutan yang tinggi sehingga memunculkan bencana-bencana sosial. Kemudian hilangnya budaya lokal dan sebagainya. Anda lihat di gambar sebelah ini, bisa kelihatan ya?
itu adalah misalnya kawasan Cimuluit. Kawasan Cimuluit sejak dulu itu nggak boleh ada jalan yang beraspal. Karena apa? Dikhawatirkan terjadi perubahan penggunaan lahan yang cukup drastis di Cimuluit itu. Padahal kita tahu bahwa Cimuluit itu adalah Bandung Utara yang wilayahnya harus dilestarikan. Nah, sekarang kan terbukti dengan adanya jalan, maka disitulah restoran, hotel, villa, dan sebagainya tumbuh dengan subur. Sehingga di sini memungkinkan terjadinya potensi longsor. Nah, inilah mengapa muncul sustainable tourism, di mana kita sebetulnya para wisata itu bisa meraih 17 tujuan sustainable development sekaligus. Ya, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan, hidup yang lebih baik, betul nggak? Memelihara kehidupan di bawah air, memelihara kehidupan di atas tanah, kemudian partnership, ya, kedamaian, ya. Dalam kode etik pariwisata, coba Anda lihat, salah satu kode etik pariwisata adalah memelihara perdamaian dunia, betul ya? Nah, jadi secara keseluruhan di dalam pariwisata itu 17 sustainable development goals itu bisa tercapai, ya, dengan mengembangkan sustainable tourism. Nah, kita masuk ke apa bencana itu? Ya, bencana atau yang sering kita disebut disaster itu asal kata dari bahasa Perancis namanya Esther. Esther itu apa? Bintang, bed. Jadi evil atau bed atau evil, ya. Jadi bintang jelek gitulah. Ya, atau mungkin bintang setan kalau evil, ya. Artinya sesuatu yang bisa mendatangkan kerugian gitu, ya, baik finansial, jiwa, raga, bahkan mental, ya. Seringkali kita ada trauma healing, bukan, di dalam terjadinya bencana, karena kadang-kadang mentalitas, penyembuhan mentalitas itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan hanya sekedar membangun jalan gitu, ya. Nah, jadi bencana itu adalah segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan manusia, dan seringkali manusia tidak bisa merecovery-nya secara mandiri, sehingga dia membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Di sini saya memperlihatkan betapa banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia, dari mulai 2016 sampai 2001, dan tiap tahun bencana di Indonesia itu meningkat seiring dengan banyaknya jumlah penduduk. Padahal kita tahu bahwa jumlah penduduk yang banyak pasti membutuhkan permukiman yang lebih luas. Di satu sisi bumi ini relatif tetap, sehingga itulah yang menimbulkan mutasi-mutasi lahan atau perubahan-perubahan penggunaan lahan, gitu ya. Di sini Anda lihat banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, gelombang pasang, abrasi, bahkan tsunami, ya, kekeringan dan sebagainya. Di Indonesia itu diidentifikasi ada 10 bencana yang siap mengancam di Indonesia, ya, PNPB. Nah, bencana ini ada yang disebut dengan saya bahas sedikit tentang bencana, ya, supaya Anda paham. Ada yang disebut bencana alam, misalnya bencana geologi, gempa bumi, letusan gunung api, itu adalah bencana geologi. Dan bencana itu seringkali tidak bisa diantisipasi, tapi bisa dideteksi. Artinya dengan kesiapsiagaan kita bisa menghindar dari bencana itu, ya. Kemudian hidrometeorologi, misalnya musim hujan sekarang ini, ya, banjir, longsor, itu adalah bencana iringan dari meteorologi. Kemudian ada bencana ulah manusia, misalnya kerusakan lingkungan, ya. Kadang-kadang longsor juga bisa karena ulah manusia yang dipicu oleh alam. Jadi hazard itu adalah bahaya yang siap mengancam, tetapi belum tentu bencana. Tapi kalau manusia memicunya, maka bisa terjadi bencana, ya. Kemudian ada bencana biologis, ya. Biologis itu adalah bencana penyakit yang sekarang kita rasakan, ya. COVID misalnya. Nah, jadi ini adalah sebuah contoh banjir rob, banjir bandang, banjir musiman, itu 3 bencana banjir yang sebetulnya latar belakangnya berbeda,
treatmentnya juga mengatasinya berbeda. Kalau banjir rob itu biasanya adalah banjir pasang yang banyak terjadi misalnya di Kalimantan ya, itu sehari 2 kali pasti terjadi lah ya. Nah itu kan mitigasinya berbeda. Kemudian banjir bah itu adalah banjir kiriman, biasanya hujan di daerah hulu sangat besar. Nah hati-hati kalau rafting misalnya ya, Anda merasa begitu enjoy berrafting, tiba-tiba di hulu besar kemudian muncullah air bah yang sangat banyak gitu ya. Musiman misalnya terjadi di Dayakolot, itu adalah musiman. Longsor ya, kemudian longsor juga hati-hati kalau terjadi misalnya di pinggir jalan seperti ini. Anda perhatikan jalan di sepanjang Sumatera itu umumnya adalah di sepanjang pantai. Nah, sehingga kita harus berlarian dengan air pasang dan juga abrasi. Erosi itu terjadi bila di sungai, kalau di laut itu disebut abrasi. Ya. Kemudian juga gunung api. Ya, gunung api bukan hanya saat meletus, tetapi juga bisa terjadi banjir lahar dingin. Yang disebut banjir lahar dingin itu adalah eflata atau apa ya, debu, batuan gunung api yang belum memadat, tapi kemudian terjadi hujan besar. Nah ini kemudian akan mengalir. Nah, itulah yang disebut dengan istilah banjir lahar dingin, gitu ya. Nah kemudian gempa. Nah, gempa tentu saja ini sangat tidak bisa dideteksi. Satu-satunya bencana alam yang tidak bisa dideteksi oleh teknologi manusia adalah gempa. Ya, walaupun saat ini sudah mulai ada gempa di laut, misalnya ada pemasang getaran ya untuk melihat kekuatan gempa, tetapi untuk mendeteksi terjadinya tsunami atau tidak. Sehingga yang diantisipasi adalah akan terjadi potensi tsunami atau tidak. Gitu ya. Jadi dengan melihat jarak epicentrum atau jarak gempa dengan kekuatan gempa itu bisa dideteksi. Nah kemudian ini adalah bencana sosial, misalnya jumlah penduduk yang sangat banyak, ya Anda lihat betapa kroditnya ini orang-orang di sini, bisa kita bayangkan stresnya kalau kita berada di lingkungan seperti ini, terutama kemacetan lalu lintas yang kemarin katanya libur panjang bisa 12 jam. Di Brebes bisa macet 3 hari berturut-turut gitu ya. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita berada di suasana seperti itu, apalagi bawa anak kecil misalnya. Polusi, kemudian kemiskinan, kedamaian ya, kedamaian itu dalam tawuran. Nah ini adalah bencana sosial yang seringkali saat ini muncul ya, terutama juga erat kaitannya dengan komunikasi, miskomunikasi. Ingat, Indonesia mempunyai multi etnis, multi bahasa, ya, yang memungkinkan terjadinya miskomunikasi antar etnis itu sangat-sangat tinggi, ya. Ini adalah contoh saya ambil dari situs ini ya, COVID, tanggal 9 bulan 7 tahun 2021, di mana COVID lagi tinggi-tingginya. Di sini hampir tidak ada negara yang bebas dari COVID, gitu ya. Nah, kemudian kita masih merasakan dampaknya sampai sekarang dan juga sangat merasakan dampaknya di pariwisata. Bahkan pariwisata bisa mencapai titik nol pertumbuhannya akibat adanya travel warning, bukan larangan-larangan perjalanan wisata, ya. Nah, ini adalah 10 bahaya atau bencana yang mengancam Indonesia. Gempa bumi. Tadi saya sudah menyinggung, gempa bumi bisa terjadi di mana saja, di daerah pegunungan, di pantai, membawa nurturing efek terhadap tsunami gitu ya. Kemudian letusan gunung api juga bisa memicu gempa, longsor gitu ya. Gempa bumi juga bisa, kemudian banjir, kekeringan, karhutla. Hanya ada di Indonesia itu istilah karhutla itu. Kebakaran hutan dan lahan. Jadi bukan hutan saja kebakaran itu, tapi di Indonesia mah lahan. Karena itu sangat sulit sekali untuk diatasi karena lahan itu kan di bawah. Dan itu hanya dideteksi melalui titik-titik api saja, ya. Jadi titik-titik api yang hanya asap yang bisa dilihat. Jadi memadamkannya itu harus dibom oleh bom air dengan kecepatan yang tinggi dengan pesawat terbang. Dan tentu saja pesawat terbang yang bawa air ya. Nah itu hanya Singapura yang punya, nyewanya ratusan dolar kita. Nah itu kemudian kegagalan teknologi dan kerusuhan sosial. Kalau saya menjelaskan satu-satu, ini 4 SKS karena saya ngajar mitigasi bencana 4 SKS. Jadi tidak mungkin saya jelaskan satu-satu.
Mengapa terjadi bencana? Tentu kita pahami dari adanya sistem ekologi, ada earth system, ada human system, di mana keduanya itu saling berkaitan satu sama lain. Kerusakan satu komponen akan berpengaruh terhadap komponen-komponen yang lain. Nah, inilah yang harus dipahami. Mengapa misalnya kita terjadi kekeringan? Hujan tidak salah, ya. Air di bumi ini relatif tetap, ya. Cuman adanya di mana, sebagian besar ada di mana, kan gitu ya. Jadi air itu membentuk sebuah siklus, ya. Jadi keberadaannya itu jumlahnya tetap, cuma adanya ada di mana, ada yang kekeringan, kemudian ada yang kebanjiran, begitu ya. Nah, ini adalah sebuah contoh saya menjelaskan tentang bagaimana earth system dan human system menjadi sebuah kesatuan. Nah, misalnya komponen atmosfer yang tercemar. Komponen atmosfer yang tercemar ini menghasilkan, tentu saja tercemar oleh berbagai faktor ya, terutama polusi ya, polusi dari pabrik, dari kendaraan ya, dari macam-macam. Ini menyebabkan lapisan ozon. Anda tahu bahwa ini menjelaskannya juga agak panjang ya Pak Emron ya. Jadi atmosfer ini dilindungi oleh lapisan ozon, 7 lapisan sampai stratosfer, di mana sinar matahari itu yang masuk ke dalam bumi itu adalah sinar yang paling lembut dan paling bermanfaat. Sinar-sinar yang berbahaya itu dipantulkan kembali, dibiaskan. Nah, rusaknya lapisan ozon itu atau rusaknya pelindung bumi ini menyebabkan lapisan-lapisan yang berbahaya itu masuk ke dalam bumi. Nah, inilah yang kemudian tingkat penyakit menjadi lebih banyak ya. Kemudian yang paling berbahaya itu adalah yang sekarang banyak terjadi adalah pemanasan global atau global warming. Pemanasan global yang terjadi bukan hanya udara yang semakin panas. Anda bisa bayangkan kalau dingin Anda berselimut. Anda berselimut itu adalah greenhouse effect itu. Jadi artinya panas badan kita itu dilindungi oleh selimut sehingga panas kita dipantulkan kembali sehingga makin lama makin hangat, gitu ya. Atau misalnya kalau Anda mau hujan itu terasa sumuh, bukan? Istilah Sunda mah haredan, bayeungyang. Betul nggak? Tapi kalau sudah hujan itu kan terasa lebih lapang ya, lebih seger gitu ya. Karena udara keluar. Nah, itu adalah greenhouse effect namanya. Nah, si suhu panas bumi itu tidak bisa keluar, dipantulkan kembali ke bumi, dan itu yang kemudian panas bumi menjadi semakin tinggi. Konon bertambah 6 sampai 7 derajat Celcius, inilah yang kemudian efeknya kutub mencair. Akhirnya menyebabkan bisa naiknya permukaan air laut. Dan lagi yang berbahaya itu adalah suhu laut menjadi semakin panas. Inilah yang menyebabkan biota-biota laut, tumbuhan-tumbuhan laut menjadi mati. Akhirnya laut jadi kekurangan oksigen. Kalau laut kekurangan oksigen, maka ikan-ikan menjadi mati. Kita kekurangan protein hewani. Nah, inilah yang kemudian membuat ekosistem berubah, food security, kemudian human health, ya, kesehatan manusia. Langkanya sumber daya air di tempat tertentu, tetapi kebanjiran di tempat lain. Nah, inilah perlu kita mitigasi atau adaptasi. Mungkin saya agak cepat ya, Bu ini, Bu Titing. Oh, masih banyak ya, saya agak lari nih. Nah, kemudian Indonesia itu mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak. Di satu sisi Indonesia juga banyak memiliki pulau, ya. Kemudian Indonesia memang hanya punya 2 musim. Tetapi ingat, badai tropis, tsunami, gempa, itu menjadi bencana yang terus mengancam. Indonesia punya sungai yang cukup banyak dan sebagian besar penduduknya tinggal di pinggir-pinggir sungai. Indonesia punya gunung Merapi yang sangat banyak juga dan siap untuk meletus kapan saja. Gitu ya. Jumlah penduduk Indonesia juga sangat banyak dan ini memungkinkan terjadinya miskomunikasi di dalam berhubungan sosial. Ya. Indonesia punya 34 provinsi dan kita tahu bahwa setiap pilkada selalu ada konflik-konflik sosial, bukan? Ada kita kadang-kadang untuk pemilihan itu tidak siap untuk kalah, ya, inginnya menang semua. Nah, inilah yang kemudian muncul provokasi-provokasi yang membuat konflik sosial menjadi sangat tinggi. Di satu sisi
Ini yang tidak bisa kita hindarkan. Bahwa Indonesia terletak di antara 3 lempeng benua yang satu sama lain bergerak dan mengerucut ke Indonesia. Jadi ada lempeng India, Australia, ada lempeng Eurasia, kemudian ada lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng ini saling mendekat dan akhirnya tabrakan. Nah inilah yang kalau Anda lihat ini daerah-daerah ini ya, yang merah ini, garis merah ini adalah garis subduksi istilahnya, tabrakan lempeng. Nah, bila lempeng, kelihatan ya, bila lempeng ini tabrakan, ada beberapa kemungkinan kan, ada lempeng benua, ada lempeng lautan. Nah, lempeng lautan itu cenderung lebih tipis, sehingga dia mengalami subduksi, menujam ke bawah. Padahal kita tahu bahwa di bawah itu adalah astenosfer, lapisan pijal, yang kita sebut mungkin dalam keseharian magma lah ya. Nah, ini suhunya bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Bayangkan, ya, super panas. Nah, begitu menujam, jadi kalau ada bentrokan begini, lama-kelamaan kan ini daya tahannya tidak kuat, sehingga terjadilah patahan. Nah, itulah kemudian terjadi gempa bumi. Ya. Kemudian daerah-daerah yang mengalami penujaman ini terjadi pegunungan. Nah, sehingga di Indonesia seperti ini, maka disebut sebagai Ring of Fire. Ring of Fire artinya terletak pada busur api, ya. Disinilah jalur-jalur pegunungan yang sangat aktif di Indonesia, dan ini biasanya menjadi jalur gempa. Ya, jadi jangan berpikir bahwa manusia saja yang dinamis. Alam pun sangat dinamis, alam pun bergerak, alam pun mengalami dinamika. Dinamika alam inilah sebetulnya relatif stabil dan dapat diprediksi. Ya. Dan sudah lama sekali menimbulkan bencana. Kita bisa melihat misalnya bagaimana letusan Gunung Krakatau, letusan Gunung Tambora, ya, tidak terekam karena memang belum ada rekaman waktu itu. Tetapi kan betapa hebatnya letusan itu. Tetapi kan jumlah orang yang mengalami musibah itu tidak terlampau banyak seperti sekarang karena memang jumlah penduduk relatif sedikit kan gitu. Dan sekarang kan sudah sangat banyak dan umumnya berdiam di daerah-daerah yang rawan terhadap bencana. Nah, ini adalah daerah-daerah yang berisiko sedang dan tinggi di Indonesia. Anda lihat Indonesia memerah ya, artinya punya risiko yang sangat tinggi terhadap bencana, ya, terhadap 10 bencana itu. Nah, jadi Anda sudah paham sekarang betapa Indonesia ini adalah daerah istilahnya showroomnya bencana, daerah yang rawan terhadap bencana. Nah, bila dilihat dari siklus bencana, maka kejadian bencana, maka ada yang disebut dengan respon tanggap darurat, ada yang disebut rehabilitasi, perbaikan sementara, kemudian ada masa rekonstruksi. Itu adalah pada saat setelah terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana, ada yang disebut dengan mitigation. Mitigation itu adalah berhubungan dengan preparedness, kesiapsiagaan, dan prevention. Ya, jadi artinya bagaimana kita supaya korban tidak terlampau banyak, supaya kerugian tidak terlampau banyak, kita berusaha untuk melakukan mitigasi, ya, upaya untuk mengurangi kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat adanya bencana. Secara teori ada yang disebut dengan mitigasi struktural, yaitu dengan membangun, misalnya membangun dam, membangun seawall, ya, tembok di pinggir di pinggir pantai supaya kalau ada tsunami itu tidak terlampau besar gitu ya, menghantam permukiman penduduk. Atau misalnya membuat kantong lahar misalnya ya, supaya si lahar itu masuk ke dalam lembah-lembah ya, tidak cepat mengalir ke daerah permukiman misalnya. Nah, itu adalah struktural.
Dan yang lebih penting lagi adalah ada yang disebut mitigasi non-struktural, yaitu melalui pendidikan, seperti sekarang ini, bahwa kita punya kesadaran bahwa bencana itu mengancam setiap saat, dan bagaimana kita supaya lebih siap, lebih siaga di dalam menghadapi bencana. Nah, kita masuk ke pariwisata bencana di destinasi. Kalau kita datang ke suatu destinasi, pastikan pilihannya ada yang ke pantai, betul nggak? Ada di antara destinasi ini yang tidak saya sebutkan gitu ya, bisa tambahkan ya. Ada wisata pantai, ada wisata laut, pegunungan, gunung api, kemudian sungai, air panas, betul? Ya. Kemudian ini ada yang disebut wisata kelam, saya masukkan ya, peristiwa-peristiwa yang memang mengandung kesedihan dan ini akan menjadi sebuah memori yang tak terlupakan. Seperti misalnya sekarang di Aceh ya, ada Museum Tsunami Aceh misalnya. Kemudian juga tempat-tempat kuburan massalnya kan tetap dilestarikan supaya kita ingat bahwa pernah terjadi tsunami yang luar biasa. Wisata budaya ya, kemudian ada MICE, ada ekowisata atau sustainable tourism. Nah, di sini tentu di laut ini kita bisa banyak melakukan berbagai aktivitas ya, bermain air, pasir, renang, nyelam ya. Kemudian juga berjemur, berperahu dan sebagainya. Tapi ingat, di laut itu adalah ada bahaya-bahaya yang sangat mengancam. Di antaranya adalah gempa bumi, tsunami. Tsunami itu ombak tinggi dari Jepang ya, jadi dari bahasa Jepang. Kemudian pasang, air pasang, mungkin Anda pernah ke Pangandaran, seringkali Baywatch ya, penjaga pantai itu selalu kalau maghrib itu meneriakan cepat selesaikan renangnya begitu ya. Karena memang pasang akan naik kan, itu sangat berbahaya. Atau misalnya kemarin ini kan ada beberapa yang melakukan ritual di laut ya, betul, sebagian besar hilang karena tersapu oleh pasang. Jadi pasang itu arus bawahnya sangat-sangat kuat. Kemudian binatang laut yang berbahaya, arus bawah. Kemudian yang kadang-kadang ini seringkali terjadi pada orang yang sangat wisatawan yang sangat mendahulukan selfie, swafoto gitu ya. Kadang-kadang tidak melihat apakah ada tebing yang terjal gitu ya, berbahaya yang mengancam demi foto yang indah, yang langka gitu ya. Seringkali mengabaikan keselamatan jiwa. Nah, ini jadi tebing pantai yang cliff itu sangat berbahaya dan biasanya licin gitu ya. Kemudian di sungai kita bisa melihat macam-macam aktivitas, mulai tabing, ya, rafting, kemudian ada floating market, kemudian ada macam-macam aktivitas yang bisa kita laksanakan. Tetapi ingat, ada bahaya di sini, ada arus deras, banjir bandang, dasar sungai licin, ada pusaran-pusaran air, ya, runtuhan batuan. Kemarin di Cina, ya kan, baru 1 bulan kemarin ya, orang main perahu. Kemudian tebingnya runtuh ya, sehingga beberapa meninggal dunia, bukan? Nah, kemudian gunung api, ingat ada gunung bahaya meletus, misalnya lahar, lava, debu, gempa, kebakaran hutan, awan panas, kemudian hipotermia ya, karena udara dingin. Ingat bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka suhu akan menjadi semakin dingin ya. Nah, kehilangan panas badan itu akan menimbulkan kita hipotermia ya. Kemudian vertigo, telinga berdengung biasanya. Nah, ini juga akan mengalami bila kita diving terlampau lama atau agak dalam gitu ya. Barotermia, kemudian tekanan air laut yang sangat tinggi ya, itu menyebabkan kita juga barotrauma. Kemudian ada mountain sickness, biasanya pusing ya, muntah-muntah. Nah, ini adalah penyakit atau bahaya yang mengancam. Kemudian tanah longsor, saya kira ini banyak terjadi di daerah-daerah pegunungan. Nah, danau juga ada, di sebalik keindahannya ada bahaya-bahaya yang mengancam di sekitar kita. Perlu diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan ini banyak menimbulkan bencana di kita. Misalnya kalau kita lihat
bagaimana di puncak itu bahaya longsor sangat mengancam karena logikanya semacam ini, gambar semacam ini. Jadi semakin banyak tumbuhan, maka air akan diberi kesempatan untuk meresap ke dalam tanah, sehingga dia akan menjadi aquifer, air dalam tanah, mengalir berperkolasi di dalam tanah, sehingga air permukaan menjadi semakin kecil, gitu ya. Tetapi kalau misalnya di sini banyak perumahan, maka air akan mengalir menjadi air permukaan. Misalnya di semen, aspal gitu ya, atau misalnya di paving block, itu kan air akan menjadi air permukaan dan tidak meresap ke dalam tanah, sehingga menyebabkan aquifer menjadi semakin terbatas. Nah, inilah yang memungkinkan munculnya kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan, gitu ya. Nah, jadi ini adalah hitungan-hitungan bagaimana kalau misalnya terjadi perubahan penggunaan lahan, terutama di suatu tempat, sehingga tingkat bahaya sebetulnya menjadi semakin besar, gitu ya. Baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya misalnya banjir, kalau jangka panjangnya adalah kekeringan, gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mitigasi bencana adalah yang pertama, ini terutama di kesiapsiagaan ya. Kenali rambu-rambu di sekitar Anda kalau kita berwisata. Ya, ada rambu-rambu misalnya danger seperti ini, wilayah-wilayah yang berbahaya. Kemudian berbahayanya apa saja? Biasanya ada rambu-rambunya. Di jalan juga suka ada ya, Anda yang suka mengendarai mobil misalnya ke gunung, biasanya suka ada kelokan tajam gitu ya. Kemudian hati-hati dengan tanah longsor, kemudian gunung Merapi ini meletus, kemudian juga ada gempa bumi, tsunami ya. Tidak boleh renang karena mungkin arusnya yang sangat kuat ya. Nah, kemudian yang paling juga Anda kenali kalau Anda masuk ke hotel atau masuk ke dalam sebuah destinasi, kemana jalur evakuasi kalau gempa itu terjadi. Ya, jadi jalur evakuasi itu adalah jalur tempat di mana paling aman Anda lari atau berjalan kaki menuju ke tempat yang aman ya. Dan perhatikan juga assembly point-nya, titik kumpulnya. Biasanya titik kumpul ini titik yang sudah diteliti paling aman dan memungkinkan orang selamat kalau diam di situ. Jadi biasanya ada jalur evakuasinya, begitulah. Ada panah-panah jalan kakinya gitu ya, kemana Anda berjalan. Nah, jadi kenalilah bahaya di sekitar Anda di saat melakukan wisata, begitu ya. Tentu saja kalau di laut ada gempa, ada tsunami, di sungai banjir, tebing di daerah tebing di pegunungan itu longsor ya. Rumah yang terlampau padat itu adalah kebakaran misalnya. Kemudian juga pahami peringatan-peringatan dini. Biasanya kalau di pantai kan ada Baywatch-nya ya, ada sirine gitu ya yang berbunyi. Jadi kita perhatikan itu, jangan abaikan gitulah ya. Sirine, kentongan atau radio atau pengeras suara. Kemudian miliki keterampilan menyelamatkan diri, misalnya ya membuat safety jaket pelindung ya. Kemudian kalau misalnya terjadi gempa, Anda pergi ke pojok yang biasanya kalau pojok itu relatif kuat tiang-tiangnya karena besi. Nah, pergi ke pojok ya. Kemudian juga seringkali ada pojok segitiga. Jadi kalau misalnya ini runtuh, nah di segitiga ini biasanya daerah-daerah aman gitu ya. Terlindung dari kepala. Terlindung dari runtuhan kepala ini. Jadi artinya ada yang masuk ke kolong ya, tapi yakinkan bahwa si meja ini cukup kuat untuk menahan beban gitu ya. Jadi Anda harus uji kekuatan dulu gitu ya. Jadi begitu masuk jangan masuk begitu saja, tapi perhatikan tangga darurat di mana. Jadi kalau lihat gedung lantai 5 misalnya naik lift ya, cari di mana ada tangga-tangga darurat. Kemudian di mana APAR disimpan, alat pemadam api ringan ya, yang warna merah tuh ya. Nah, yang ini yang gini. Nah, di mana APAR disimpan ya. Jadi Anda tahu betul karena bagaimanapun kalau ada kebakaran, kalau ada gempa, listrik pasti mati ya. Listrik pasti mati dan kita harus jalan melalui tangga darurat. Nah, jadi artinya hal-hal yang simple itu Anda perhatikan, Anda miliki. Kemudian kenali peta evakuasi, jalur evakuasi, titik kumpul dan tangga darurat. Lakukan latihan untuk penyelamatan diri atau simulasi. Biasanya di sekolah-sekolah yang
rawan bencana itu suka ada simulasi gempa ya, atau simulasi bencana lah ya. Bahkan di Aceh itu ada sekolah siaga bencana gitu ya. Kemudian ini juga kenali warna-warna di dalam peringatan. Misalnya ada warna hijau, ada warna biru, ada warna kuning, ada apa hitam gitu ya. Nah, yang merah-merah itu biasanya hati-hati gitulah ya, karena itu biasanya berbahaya gitu ya. Kemudian nah ini adalah kehati-hatian kita kalau kita melakukan misalnya berwisata di laut. Renang itu biasanya kita paling kuat di 2 meter gitu ya. Kemudian kalau snorkeling itu kurang dari 5 meter biasanya. Dan itu juga tidak boleh lama karena tekanan air laut itu sangat-sangat tinggi, dan kita tahu bahwa beda air laut tinggi ya dan luas ya, sehingga berat gitu. Nah, kemudian free diving itu biasanya kurang dari 10 meter. Scuba, nah scuba itu kan peralatannya harus lengkap ya, dan itu pun tidak boleh terlampau lama. Artinya kalau kita melakukan olahraga air, perhatikan rambu-rambu atau zona aman, jangan sampai asik menonton taman laut. Kadang-kadang kita asik gitu ya, renang, padahal kita secara tidak sengaja kita jauh dari teman-teman gitu, atau masuk ke arus yang deras ya, sehingga secara tidak sengaja kita menjadi semakin menjauh dari zona aman. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Nah, jadi artinya ini juga tekanan air laut bisa menyebabkan telinga ya berdengung ya, bahkan bisa vertigo, luka karena karang-karang yang sangat tajam, kemudian hipotermia, kehilangan karena dingin kan, dalam laut itu kehilangan suhu yang cukup drastis. Bahkan kita tuh kalau naik pun tidak boleh terlalu cepat naik ya, supaya badan kita tidak terlampau cepat menyesuaikan diri dengan suhu antara daratan dan lautan gitu ya. Nah, kemudian penyakit dekompresi itu adalah akumulasi nitrogen, jadi terlampau berkumpul dalam badan kita sehingga menyebabkan keracunan. Kemudian jauhi pantai kalau terjadi gempa, terutama pantai yang tiba-tiba menyusut, jangan kemudian mendekati. Kasus di Aceh ya, ingat dulu itu air laut sempat menyusut, tapi kemudian orang-orang berlarian mengambil ikan ya. Padahal dalam sesaat, biasanya kurang dari 40 menit itu akan muncul ombak yang sangat besar gitu ya. Nah, temukan jalan vertikal dengan garis pantai. Nah, ini kadang-kadang kita ada sebuah kesalahan ya. Jadi si jalan itu suka sejajar dengan pantai. Nah, ini kan kalau lari kemana pun kita akan kena tsunami kan, kena ombak ya. Jadi lebih baik cari jalan yang menyilang gitu, yang vertikal gitu ya, jangan yang jadi sejajar pantai. Jadi ingat bahwa laut itu tidak rata. Morfologi laut itu sangat sangat kasar, sama seperti halnya daratan gitu ya. Sehingga kalau kita melihat rafting ya, ombak yang sangat besar itu sangat menantang untuk melakukan rafting, tetapi di balik itu sebetulnya arus laut itu sangat tajam sekali ya, sangat keras. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan. Sehingga kalau misalnya kecelakaan di laut itu biasanya agak lama ditemukannya, dan biasanya ditemukannya jauh di tempat di mana dia tenggelam karena terbawa oleh arus laut. Nah, kemudian patuhi instruksi ya, jangan lepas dari guiding yang ada gitu. Jadi artinya patuhilah rambu-rambu yang ada, berada zona aman, sesuaikan dengan kemampuan kesehatan. Jadi kalau kira-kira panikan, lebih baik tidak usah ya, karena akan sangat-sangat berbahaya. Pakai pelampung pun kalau panik itu tetap tenggelam gitu. Jadi artinya gerakan-gerakan kita membuat menjadi semakin tenggelam. Jadi kalau semakin tenang, tidak pakai pelampung pun biasanya di laut itu akan ngambang gitu ya, mengambang. Nah, kemudian selalu dalam rombongan, peralatan dalam kondisi baik. Kadang-kadang pernapasan juga harus dilatih dulu, karena kalau di laut kan kita harus mempergunakan nafas, mempergunakan mulut kan. Kalau tidak biasa dengan mulut kan kadang-kadang lupa kita pakai hidung, dan itulah yang membuat kemasukan air. Biasanya meninggal kena air tuh nggak lama Pak Ibrahim. 5 menit, 10 menit itu biasanya kalau sudah ke paru-paru masuk, apalagi ya berpasir itu cepat gitu ya.
Nah, patuhi instruksi itu yang paling penting. Kemudian juga ini ya, nah instruksi-instruksi yang harus diperhatikan di saat diving, di saat renang. Kemudian juga biasanya kita sudah ada rambu-rambu semacam ini. Ini adalah ketinggian tsunami yang perlu kita perhatikan. Biasanya ini juga dilihat dari sejarah ya. Daerah itu biasanya tertinggi tsunami itu berapa meter gitu. Kemudian ini adalah gempa bumi ya. Gempa bumi ini seringkali menimbulkan berbagai goncangan, misalnya rekahan ya. Kita lihat dari perubahan sungai, perubahan aliran misalnya. Kemudian tsunami, likuidifikasi ya. Likuidifikasi itu sebetulnya longsor yang disertai dengan air gitu ya. Kemudian runtuhan dan biasanya juga kebakaran. Jadi rekahan atau ambruknya bangunan itu biasanya diikuti oleh putusnya kabel-kabel. Nah, itulah yang menimbulkan adanya kebakaran. Dan yang berbahaya juga seringkali bukan gempanya, tetapi tersengat listriknya. Kalian mungkin sering lihat ya di TV ya, banjir di Jakarta itu banyak yang tidak meninggal karena banjirnya, tetapi sengatan listriknya yang meninggal itu. Jadi artinya bencana itu biasanya diikuti oleh peristiwa-peristiwa lain yang membahayakan, gitu ya. Kemudian kenali daerah-daerah bencana, pilih tanah yang seimbang, panjang dan lebar. Jadi artinya Pak Taufik kalau beli rumah itu tanahnya yang persegi jauh lebih bagus daripada bujur sangkar ya, seimbang gitu artinya kedudukannya dibandingkan dengan tanah yang jajaran genjang misalnya ya. Jadi artinya tanahnya lebih luasnya antara lebar dan panjang itu seimbang. Kemudian buat konstruksi yang baik ya, kemudian buat rumah yang simple, tata ruang landscaping, karena kadang-kadang kecelakaan karena gempa itu karena tangga, panik duluan gitu ya. Kemudian kenali di mana Anda tinggal, lindungi kepala, keluar melalui tangga, dan pilih daerah-daerah yang terbuka, datar, jauh dari reruntuhan. Ini saya perlihatkan ada beberapa contoh, misalnya seperti ini. Nah, gempa itu kan bisa macam-macam. Ada gempa yang geseran gitu ya, geser ya. Kemudian ada yang begini. Jadi tipe-tipe pergeserannya berbeda-beda gitu ya. Ada yang naik turun, ada yang bergeser. Nah, ini bisa kelihatan dari sini. Nah, bisa kelihatan dari runtuhan bangunannya itu berbeda-beda. Nah, jadi kenali bangunan di mana Anda tinggal, terutama kalau kita naik ke lantai-lantai yang tinggi, ya. Kemudian keluar dengan tidak panik, karena kadang-kadang kepanikan itu yang menyebabkan tingkat kecelakaan menjadi tinggi. Membuat konstruksi seperti ini, artinya kadang-kadang fondasi itu, misalnya kasus di Gunung Kidul, itu banyak orang meninggal karena ternyata rumah itu yang penting tembok gitu, tidak memperhatikan kekuatan fondasi atau kedalaman fondasi. Jadi fondasi itu kan harus sampai ke dasar bedrock ya istilahnya tuh, sampai lapisan yang keras gitu. Nah, kalau itu tidak diperhatikan ya biasanya goncangannya akan lebih terasa. Nah, juga setelah pasca gempa juga diperhatikan, periksa kekuatan bangunan. Jadi artinya jangan kalau sudah terjadi gempa jangan cepat masuk. Biarkan dulu beberapa saat, siapa tahu nanti runtuhannya akan menyusul gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau cepat masuk itu ada ambrukan-ambrukan gitu ya. Kemudian periksa lampu-lampu yang menggantung. Biasanya itu juga akan menjadi susulan jatuh gitu ya. Kemudian aliran listrik, aliran air, dan segala sesuatu yang sangat dianggap membahayakan. Nah, kemudian banjir, saya kira di dalam banjir ini memang harus lebih struktural ya. Yang penting adalah hindari bermain air pada musim hujan ya. Jadi kalau Anda mau rafting, mau tabing gitu ya, perhatikan cuaca, terutama di daerah hulu, jangan sampai kemudian terjadi banjir bandang gitu ya. Kemudian ini lebih ke banyak tata ruang. Nah, seringkali mungkin ini jauh dari orang pariwisata, kita juga memperhatikan daerah aliran sungai, bagaimana bentuk sungai yang ada. Nah, mungkin ini terlampau jauh ya.
tetapi paling tidak Anda paham bahwa Jakarta itu banyak banjir disebabkan bukan hanya karena hujannya yang besar, tetapi dasnya juga cenderung kecil gitu ya. Ini adalah zona-zona yang perlu diperhatikan kalau Anda mau rafting gitu ya. Bahwa di rafting itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Nah, mungkin untuk pemula itu adalah bagusnya di kelas 1 atau kelas 2 dulu gitu ya. Jangan sampai masuk ke kelas 4 atau kelas 5. Karena semakin menantang, bahaya semakin besar. Misalnya batu-batuan ya. Batu-batuan, kemudian kelokan-kelokan semacam ini membuat kita menjadi terhantam di antar belokan itu ya. Kemudian runtuhan juga perhatikan. Runtuhan-runtuhan batu di daerah tebing juga sangat-sangat membahayakan. Kemudian di air terjun yang perlu diperhatikan adalah runtuhan daerah sini. Jadi di samping tadi banjir bandangnya, tetapi juga runtuhan-runtuhan di air terjunnya. Nah, itu saya kira bahaya-bahaya yang mengancam di sekitar kita, terutama daerah-daerah destinasi yang banyak dikunjungi ya. Untuk gunung api, saya kira Anda sudah tahu apa itu bahaya gunung api, mulai dari lelehan lava, kemudian piroklastik, debu, batuan, kerikil, gas beracun. Ini gas beracun ini adalah tipikal yang khas kalau Anda ke Dieng. Dieng itu paling banyak, jadi paling banyak kawah yang beracunnya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Yang paling aktif di Jawa itu adalah Dieng. Kemudian banjir lahar. Nah, ini kalau Anda berada di gunung api dan sedang mengalami tiba-tiba menjadi misalnya siaga, waspada atau awas, perhatikan di mana lokasi bunker. Bunker itu adalah bangunan yang di bawah tanah yang bisa menyelamatkan kita dari awan panas, debu, ataupun puting beliung. Biasanya rumah-rumah di Eropa itu kan sudah biasa banyak memiliki bunker ya, karena memang puting beliungnya tinggi. Tapi kita relatif jarang lah yang punya bunker. Kemudian guguran lava seperti ini, debu juga sangat berbahaya, dan itu kan piroklastik yang sangat tajam. Jadi kalau masuk ke hidung itu sangat berbahaya. Bahkan pesawat saja kan tidak boleh lewat kalau ada Gunung Merapi, karena itu kalau masuk saja bisa melumpuhkan mesin gitu ya. Nah, ini adalah ini contoh bunker ya. Jadi bunker itu kecil, rata kadang-kadang, tetapi di dalamnya menjadi semakin luas. Nah, ini adalah daerah-daerah gunung api kita yang sangat aktif gitu ya, dan sangat berbahaya bila dikunjungi. Jadi perhatikanlah kalau ke kawasan pegunungan itu apakah statusnya. Ya. Kemudian saya kira ini longsor. Nah, ini adalah cara-cara menanggulangi longsor, terutama kenali daerah di mana hotel atau villa Anda bermukim. Apakah betul-betul daerah aman atau tidak gitu ya. Ini adalah daerah-daerah bahaya longsor di kita, biasanya berasosiasi dengan daerah pegunungan. Kemudian ini contoh daerah daerah pantai itu dalam radius 15 sampai 20 meter itu tidak boleh dijadikan daerah mukim atau daerah hotel gitu ya. Tapi ada buffer zone di sini, ada green belt, daerah hijau. Kemudian dibuat seaward dibuat dinding sebagai pemecah gelombang ya. Kemudian dibuat juga bronjong. Kalau untuk menahan bronjong itu seperti ini. Jadi dikeras, kemudian dikasih ram kawat, kemudian dikasih batu kan gitu. Tapi jangan lupa juga dilobangin supaya airnya bisa mengalir. Terasering adalah sebuah kearifan lokal dari masyarakat kita untuk membuat terhindar dari longsor. Jadi terasering yang kita kenal dengan di Ubud misalnya, di Bali, itu sebetulnya adalah salah satu usaha untuk menghindari longsor. Nah, mungkin itu Bu Ting tentang mitigasi bencana di daerah wisata, gitu ya, di destinasi wisata. Terima kasih, silahkan kalau memang ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Nopariani yang telah memaparkan materi yang sangat komprehensif. Ini membuat kita menjadi lebih berhati-hati dalam berwisata dan mengantisipasi beragam bencana yang ada. Nah,
Nah, karena kita memiliki dua audiens, yaitu daring dan luring, kami persilakan kepada peserta yang hadir di aula terlebih dahulu, dan silakan untuk peserta yang online dapat mempersiapkan pertanyaan atau mengklik raise hand. Silakan. Ya, silakan. Bisa mungkin maju ke, ya. Mohon dapat menyebutkan nama dan prodi semester apa. Ya, silakan. Baik, terima kasih WOFA semester 6. Jadi bagaimana memberikan edukasi sains-sains di tempat destinasi masa pandemi karena masih belum yang hanya sebagai hiasan saja. Ya, Prof. Ini banyak ditemukan sekali di destinasi. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah sebuah contoh masih lemahnya sebuah kesadaran ya. Jadi artinya keselamatan itu seolah-olah diserahkan kepada orang lain. Kalau kita sudah lolos padahal tidak diperiksa merasa aman. Padahal kan sebetulnya keselamatan itu adalah lahir untuk diri sendiri kan. Jadi artinya bukan untuk orang lain. Jadi kalau orang lain tidak care terhadap kesehatan kita, ya bagaimana kita mau sehat kan begitu ya. Jadi ini masalah kesadaran saya kira ya bahwa kesehatan itu adalah punya kita, milik kita. Dan sakit itu adalah mahal gitu ya, bukan sehat yang mahal, tapi sakit yang mahal. Nah ini perlu ditumbuh kembangkan dan memang yang namanya kesiapsiagaan, kesadaran itu tidak bisa satu kali dihimbau, tetapi harus sering kali dan itu sampai menyentuh betul-betul nuraninya begitu ya. Artinya betul-betul misalnya begini, kalau sudah ada keluarga dekat yang sakit atau mungkin dirinya sendiri yang sakit, itu baru mereka sadar gitu ya betapa pentingnya kesehatan itu. Jadi kalau mereka belum punya pengalaman yang nyata biasanya cuek saja gitu ya, seolah-olah lepas dari pengamatan petugas sudah merasa aman. Padahal kan itu sebaliknya. Jadi kesehatan itu harus muncul dari diri sendiri dan menyadarkan kesiapsiagaan itu seringkali tidak cepat gitu, tetapi harus secara terus-menerus ya. Kemudian juga kitanya juga harus sadar betul. Mungkin itu masalah koordinasi dan kesadaran ya yang perlu ditingkatkan. Baik, demikian WOFA, dan saya izin menyapa kepada audiens yang online. Halo, selamat pagi, silakan raise hand atau bisa mencantumkan pertanyaan di chat box. Sebentar ya Joseph ya, kita cek dulu teman-temannya yang ada di rumah, nggak apa-apa. Oke, Siti Rohmah silakan, mau bertanya langsung ke Profesor Klok ya, silakan open kamera. Oke, Siti Rohmah, mau bertanya langsung atau mau saya bacakan? Oke, saya bacakan ya. Izin bertanya Bu, kan di laut itu ada istilah abrasi atau pengikisan air laut. Kemudian untuk mengurasi atau mencegah hal itu terjadi dengan ditanamnya pohon mangrove atau bakau. Tetapi apakah ada cara lain untuk tanaman mangrove untuk mencegah adanya abrasi laut? Ini bagaimana Prof? Tentang abrasi laut.
Ya, biasanya ada untuk jangka pendek itu suka ditanam, kalau kita lihat di tanah lot itu suka ada tembok-tembok ya, yang segitiga itu, yang disusun di pinggir pantai. Nah, itu kan sebetulnya cara untuk mencegah abrasi supaya tidak terus mengikis pantai gitu ya. Jadi dibuatlah breaker, istilahnya pemecah gelombang yang agak jauh dari pantai, dari tanah gitu ya. Jadi sebetulnya tanah lot itu kan dulu menyatu ya dengan daratan, tetapi karena abrasi kemudian sepertinya seolah-olah jadi ada di tengah laut ya. Jadi kalau kita lihat kan dia bagian daratan ya, karena itu di tanah lot itu kan ada air air apa air yang tidak asin gitu. Nah, jadi artinya pemecah gelombang. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan tadi membuat tembok pantai ya. Kemudian yang ketiga yang paling aman ya dengan mangrove. Jadi dibuat green belt, jalur-jalur hijau gitu ya, tanaman-tanaman di pinggir pantai itu sehingga tidak cepat untuk menghantam tanah gitu. Mungkin begitu. Jadi tanah mangrove pun harus disusun dengan bagus ya. Artinya ini di gambar ini gambar mungkin kurang besar ya. Nah, ini gambar, jadi artinya di mangrove itu juga disusun, formasinya diperhatikan supaya ini gambar ini dengan gambar yang di bawah ini. Jadi formasinya diperhatikan supaya betul-betul bisa menghindari abrasi secara terus-menerus gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini masih ada satu penanya online lagi sebelum ke Joseph. Sebentar ya Joseph ya. Oke, ini dari Agnes Imei, Bu Profesor. Saya Agnes Imei dari Kelanjutan 2021, ini program alih jenjang. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Izin bertanya, menurut Ibu, apakah kurikulum tanggapan bencana diperlukan dan apa saja harus diajarkan sebelumnya? Terima kasih. Kurikulum bencana. Kurikulum kebencanaan itu saya kira sejak adanya tsunami Aceh timbul kesadaran yang sangat tinggi untuk mengembangkan materi-materi tentang mitigasi bencana. Misalnya di SD setahu saya itu di kelas 1, di kelas 3 itu sudah ada bahan tentang atau materi yang disisipkan tentang kebencanaan. Kemudian di SMP juga ada, di SMA juga khususnya pelajaran geografi di kelas 3 itu sudah ada tentang mitigasi bencana. Kemudian di perguruan tinggi juga sekarang sudah mulai banyak mata kuliah tentang mitigasi bencana. Terutama di daerah-daerah rawan bencana seperti di Sumatera Barat, itu mata kuliah mitigasi bencana jadi mata pelajaran umum. Seperti misalnya Pancasila dan Bahasa Indonesia. Jadi ada mata kuliah umum tentang mitigasi bencana. Di Aceh misalnya setahu saya sudah ada mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa tentang kebencanaan. Di Jawa Barat itu terbatas kepada kearifan lokal ya. Jadi kearifan lokal jadi masih mulok gitu, muatan lokal, belum menjadi kurikulum nasional gitu ya. Nah, kemudian juga pelatihan-pelatihan, misalnya seringkali simulasi-simulasi, kemudian pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi, itu merupakan sebuah cara untuk meningkatkan kemelekan literasi terhadap bencana. Jadi artinya paling tidak seperti sekarang ini ya, adalah merupakan satu cara bahwa kita ini sebetulnya adalah hidup di lingkungan yang rawan terhadap bencana, bukan menakuti ya, tetapi kesiapsiagaan itu tetap diperlukan gitu ya. Seperti misalnya kita pakai masker, itu kan kesiapsiagaan ya, social distancing, kemudian masuk kelas kita juga melakukan swab gitu ya. Itu adalah kesiapsiagaan. Jadi bagian bagaimana supaya kita selalu sehat dan aman, tidak menyebarkan penyakit kepada orang lain. Jadi artinya pendidikan bencana atau literasi bencana itu dalam setiap pelajaran atau mungkin ada ekstrakurikulum ya, ada simulasi itu dilakukan pada saat mau menjelang dibagi rapot misalnya ya, suka ada libur-libur kan, di situ diterapkan tentang bagaimana cara menyelamatkan diri kalau terjadi bencana. Bahkan di beberapa sekolah sudah ada sekolah siaga bencana. Jadi itu adalah cara. Jadi kalau misalnya di Stipar ini belum ada mata kuliah bencana, memang mungkin agak jauh, tetapi mudah-mudahan dengan adanya materi ini Anda sudah sedikit paham tentang
bahaya bencana, dan paling tidak nanti kan ilmunya bisa dicari di berbagai sumber kan gitu ya. Dan kehati-hatian sudah mulai tumbuh, jangan sampai sama sekali kalau datang ke destinasi itu betul-betul yang dipikirkannya itu adalah senangnya, bahagianya, indahnya gitu ya, sehingga ada sebuah kendali dari kita, kehati-hatian di dalam menghadapi bencana. Mungkin itu, Bu. Baik, hatur nuhun. And the last questions, I think for Yosef ya. Please, would you mind standing up in front of the mic provided? Silahkan ya. Oke. Ini saya mau bertanya, tadi beda Indonesia termasuk daerah pertanyaannya, bagaimana cara dalam pengembangan dalam menangkap pariwisata Indonesia, terkhusus pariwisata berkelanjutan, tetapi mitigasi bencana sehingga tidak terlalu berpotensi merusak lingkungan destinasi tersebut. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Yosef dong. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Di tengah Indonesia adalah sangat potensi untuk bencana. Bagaimana antisipasi supaya sustainable ke depan, Prof? Oke. Baik, tentu saja ini tidak bisa satu sisi ya. Artinya wisatawannya harus cerdas, ya, harus sadar tadi, sadar keselamatan, ya. Kemudian pengelolanya juga harus peduli, ya, sehingga bila mengembangkan di daerah-daerah yang memang rawan bencana, paling tidak rambu-rambu itu dipasang, gitu ya. Kemudian jalur evakuasi dicari, ya, di mana tempat yang paling aman kalau terjadinya bencana. Jadi simbol-simbol itu tetap dipasang di sana, gitu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah tentu saja kontrol, ya, dari pemerintah atau stakeholder dalam hal ini. Dalam hal perizinan, ya, kalau misalnya memang sangat membahayakan gitu ya, kemudian pemerintah pengelolanya gitu tidak menerapkan rambu-rambu itu, ya disitulah kontrol monitoring harus terus dilaksanakan. Jadi artinya menurut saya antara wisatawan, pengelola, stakeholder, pembisnis, ya, jangan hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga perhatikan keselamatan pengunjung, ya. Bila empatnya itu sudah sinergis untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan, maka insya Allah secara ekonomi bisa tergali, ya, keindahan-keindahan alam bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh wisatawan, dan wisatawan pun bisa selamat untuk menikmati objek wisata yang memang sebuah potensi untuk dikembangkan. Baik, terima kasih, luar biasa. Ini memberikan insightful kita ya di tengah masa bencana pandemi, ada bencana-bencana yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi beberapa memberikan informasi ya supaya kita lebih berhati-hati. Dan di akhir penghujung acara saya izin merangkum satu hal bahwa kehidupan kita adalah sebuah sistem ya. Tadi seperti yang Profesor Nok sampaikan, adanya earth system, human system, dan kita sebagai penghuni bumi ini memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa memelihara, untuk menjaganya satu sama lain. Give applause untuk Profesor Dr. Nok Pariani. Terima kasih. Dan kepada seluruh audiens yang online, terima kasih untuk kehadirannya. Dan sebagai bentuk apresiasi kami mengundang Profesor Nok Pariani untuk bisa ke depan, dan kami mengundang Pak Prodi, Dr. Emron Edison untuk menyampaikan sertifikat. Dokumentasi.